Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali News Now kembali hadir menyapa Anda. Kami akan memberikan informasi terkait dari dunia politik, ekonomi, sosial, hingga isu yang hangat lainnya. Bersama saya Isakan, berikut News Now selengkapnya. Informasi pertama di News Now, kali ini pemirsa, penanganan korban bencana tak berhenti pada pengiriman bantuan darurat. TNI Angkatan Darat menyiapkan dukungan berkelanjutan mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga penyediaan air bersih. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada Rabu 19 Agustus 2026 menegaskan penanganan bencana memerlukan dukungan dalam jangka panjang. Menurut Maruli, kebutuhan warga terdampak harus tetap terpenuhi bukan hanya pada masa tanggap darurat, tetapi juga dalam beberapa bulan ke depan. Maruli menyebut TNI AD memberangkatkan kapal membawa berbagai kebutuhan bagi warga terdampak bencana. Bantuan meliputi beras, minyak goreng, popok, pembalut wanita, hingga tangki air. 5 truk dan 2 ambulans juga dikerahkan untuk mempermudah mobilitas dan penyaluran bantuan ke wilayah terdampak. Kita akan memberangkatkan kapal kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Jadi kami dari Angkatan Darat sebetulnya dari jam ke jam terus memantau perkembangan di sana. Kita meyakinkan bahwa dari tahap awal bagaimana kita membantu pengungsian dan juga korban-korban. Sampai di pengungsian kita yakinkan mereka bisa makan. Selanjutnya kami terus mengadakan evaluasi dan hari ini kami sudah menyiapkan perkiraan perlengkapan apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana. Tak hanya logistik, dukungan kesehatan juga disiapkan TNI AD. 2 dokter dan 8 tenaga medis berada di kapal dilengkapi obat-obatan serta fasilitas kesehatan. Tenaga medis akan memberikan perawatan di kapal atau diterjunkan ke lapangan sesuai dengan kebutuhan warga. Kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian. TNI AD menyiapkan langkah jangka panjang dengan memetakan lokasi yang membutuhkan sumur bor. Sumber air ditargetkan tidak hanya membantu pengungsi selama masa tanggap darurat, namun juga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan setelah bencana berakhir. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Operasi penyelamatan korban gempa Flores ini memasuki hari kelima. Tim SAR memperkuat evakuasi medis menggunakan helikopter menjangkau warga terdampak yang sulit diakses melalui jalur darat. Seorang perempuan berusia 77 tahun menjadi salah satu dari 3 korban dievakuasi melalui udara dari Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Petugas SAR membawa korban menggunakan tandu sebelum memindahkannya ke dalam helikopter Basarnas. Korban bernama Adelina Dimias dievakuasi menggunakan helikopter Daup Hind Basarnas menuju RSUD Pratama Komodo di Labuan Bajo. Tim medis Kementerian Kesehatan menyebut korban diduga mengalami fraktur pada dasar tengkorak. Basarnas juga mengerahkan 5 tenaga medis yang terdiri dari 2 dokter dan 3 perawat untuk membantu warga di wilayah yang masih sulit dijangkau. Direktur Operasi Basarnas Komodor Yudi Bramantio menyebut 3 korban dievakuasi dari 5 Lamba Leda menuju Labuan Bajo. Salah satu korban dilaporkan dalam kondisi kritis. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu. BMKG menyebut gempa dangkal dipicu aktivitas Flores Back ARC Thrust atau sesar naik busur belakang Flores dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Gempa juga memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah pesisir hingga Selasa 18 Agustus 2026. BMKG mencatat 2.768 gempa susulan, termasuk 24 gempa dengan magnitudo di atas 5. BMKG menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan bersamaan dengan operasi penyelamatan dan pemulihan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 3 korban gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan medis. Ketiganya mengalami patah tulang dan dislokasi termasuk seorang anak perempuan berusia 5 tahun.
Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 korban gempa dari wilayah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ketiganya memerlukan penanganan medis secepatnya karena mengalami patah tulang dan dislokasi atau tulang pada sendi bergeser. Ketiga korban dievakuasi menggunakan helikopter Dauphin AS365N3 Plus dari posko Satar Kampas menuju Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo. Helikopter tiba di posko Satar Kampas sekitar pukul 10.28 waktu setempat dan mendarat di Bandara Komodo pukul 11.00 Selasa 18 Agustus 2026. Setelah tiba di bandara, ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit dengan didampingi tenaga medis. Basarnas menyebut evakuasi melalui udara dilakukan karena perjalanan darat dari Labuan Bajo menuju wilayah terdampak membutuhkan waktu yang lebih dari 7 jam. Selain mengevakuasi korban, helikopter juga digunakan untuk mempercepat pengiriman dokter, perawat, apoteker, dan pembekalan medis ke wilayah terdampak. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu. BMKG menyebut gempa dangkal dipicu aktivitas Flores Back Airset Trust. Tsunami tercatat di sejumlah wilayah pesisir dengan ketinggian sekitar 1,6 meter di Pota, Manggarai Timur. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Polisi, TNI, dan relawan bergandengan tangan membantu warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyiapkan makanan dari dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan warga yang mengungsi akibat gempa. Sejumlah relawan dan petugas darurat mendata warga terdampak korban gempa, memasak di dapur umum hingga membagikan makanan kepada para pengungsi. Polisi dan personil TNI membangun dapur lapangan menyiapkan makanan bagi warga mengungsi di wilayah Reok. Sekitar 1.524 pengungsi saat ini mendapatkan makanan dari dapur umum tersebut. Jumlah pengungsi berpotensi bertambah jika gempa susulan terjadi dan warga kembali mengungsi. Menu makanan bisa disajikan bergantung pada bantuan yang masuk. Mie instan, telur, dan bahan makanan lain yang mudah diolah menjadi bagian dari makanan yang dibagikan kepada pengungsi. Relawan menyebut dapur umum mendapatkan dukungan dari pemerintah, TNI, Polri, serta para donatur selama 4 hari. Namun kebutuhan logistik masih diperlukan terutama beras, minyak goreng, dan telur. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Bencana ini memicu longsor dan peringatan tsunami. Hingga Rabu 19 Agustus 2026, 71 orang meninggal dunia, hampir 1.200 orang terluka, dan lebih dari 59.600 warga mengungsi. Sementara itu, lebih dari 11.900 rumah dan 1.100 bangunan publik dilaporkan mengalami kerusakan. Ya, sementara itu pemirsa, 2 bayi ini dilahirkan saat situasi darurat setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Tenaga medis di Rumah Sakit Airamo Nagekeo harus melakukan persalinan dengan peralatan terbatas di tengah gempa susulan dan pemadaman listrik. Keadaan genting sangat darurat. Puji Tuhan, teman-teman bidan sangat dokter tidak meninggalkan saya begitu saja. Proses persalinan dilakukan dalam kondisi darurat setelah bangunan Rumah Sakit Airamo mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Tenaga medis terpaksa memindahkan pelayanan ke tenda darurat di luar rumah sakit karena sejumlah peralatan medis telah rusak dan listrik padam. Dalam kondisi ini, 2 bayi berhasil dilahirkan. 1 bayi lahir secara normal, sementara bayi lain dilahirkan melalui operasi sesar darurat. Operasi sesar dilakukan terhadap Maria Florida Nogo Kellen, perempuan berusia 39 tahun saat gempa susulan masih terasa. Bayi dilahirkan melalui operasi sesar, lahir 2 bulan lebih awal dengan berat tubuh sekitar 1,3 kg. Bayi prematur ini diberi nama Gempita, terinspirasi dari kata gempa. Dokter dan bidan harus bekerja cepat karena posisi bayi sempat sungsang dan gempa susulan terus terjadi. Meski berada dalam kondisi serba terbatas, kedua bayi berhasil dilahirkan dengan selamat. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari. BMKG menyebut gempa dangkal tersebut dipicu pergerakan Flores Back Airset Trust. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kemarau berkepanjangan membuat sejumlah sumber air warga di Kabupaten Lebak, Banten ini mengering. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Lebak ini memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga September 2026. Pemerintah Kabupaten Lebak memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga September 2026. Keputusan ini diambil seiring meningkat potensi bencana akibat musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan berdasarkan perakiraan cuaca BMKG. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizky Pratama menyebut pengajuan bantuan air bersih akibat kekeringan kini mencapai 7.000 kepala keluarga. Hingga saat ini BPBD Lebak telah mendistribusikan bantuan air bersih kepada 4.000 kepala keluarga terdampak. Pertama, pemerintah Kabupaten Lebak sudah menetapkan status siaga darurat. Status siaga darurat kekeringan selama 2 minggu sampai akhir bulan Juli ini. Kemungkinan besar kita akan perpanjang 2 minggu ke depan karena eskalasinya semakin meningkat. Kemudian juga kemarin hasil rapor di Cikampek dari BMKG menyatakan bahwa kekeringan ini akan meluas sampai dengan bulan September. Nah, kekeringan ini yang kita intervensi di BPBD khususnya itu mengenai krisis air bersih. Kita melakukan distribusi ke beberapa kecamatan, totalnya ada 7 kecamatan yang kita intervensi, ada 18 desa, dan dengan jumlah cakupan sekitar 4.000 KK yang terlayani. Untuk saat ini, BPBD Kabupaten Lebak bersama tim gabungan mengintensifkan distribusi air bersih secara berkala ke desa-desa terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Lebak memastikan penyaluran air bersih akan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Distribusi dilakukan secara berkala dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Dari Lebak, Banten, Berita Nasional TV. Di lain itu, pemerintah memutuskan mengangkat guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Komisi 10 DPR RI menyambut baik kebijakan tersebut, namun menilai masih ada tahapan lanjutan termasuk seleksi CPNS dan peningkatan kesejahteraan guru. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani pada Rabu 19 Agustus 2026 menyambut positif keputusan pemerintah mengubah status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurut lalu, guru berstatus penuh waktu selanjutnya dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Seleksi dinilai tetap diperlukan untuk memastikan guru yang diangkat menjadi PNS memiliki kompetensi dan kualitas sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Mekanisme pengangkatan juga akan disesuaikan dengan formasi serta kebutuhan di masing-masing sekolah dan juga daerah. Komisi 10 menilai perubahan status guru menjadi salah satu langkah awal dalam membenahi persoalan mendasar di sektor pendidikan. Proses peralihan status guru tersebut ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Namun lalu menyebut masih ada pekerjaan rumah pemerintah dan DPR, yaitu meningkatkan kesejahteraan guru. Menurutnya peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan seiring dengan membaiknya kemampuan fiskal pemerintah. Dengan demikian, pembenahan status guru dapat diharapkan menjadi langkah awal sebelum peningkatan kesejahteraan guru dilakukan secara lebih luas. Ya tentu kami bersyukur ya pimpinan DPR bersama pemerintah kemarin sudah memutuskan skema baru terhadap klaster guru ini. Jadi yang P3K paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu. Yang penuh waktu akan diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS. Kenapa melalui seleksi CPNS? Karena pemerintah menginginkan dan tentu kita semua menginginkan bahwa ketika nanti penuh waktu ini statusnya berubah menjadi PNS, tentu kita mendapatkan guru-guru yang kompeten, guru-guru yang berkualitas dan tentunya disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan di masing-masing sekolah dan masing-masing daerah. Nah ini sekali lagi kami di Komisi 10 mengapresiasi langkah dari pemerintah tentunya bersama pimpinan DPR RI. Ini merupakan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Perjuangan dari teman-teman Komisi 10 yang Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan penyidik turut menyita foto keluarga milik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Febri Adriansyah. Kejagung menyebut penyitaan merupakan bagian dari strategi penyidikan untuk memastikan rumah di Sentul yang digeledah merupakan milik Febri. Penanganan perkara antara Polres Tipikor Polri dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut penyitaan foto keluarga merupakan bagian dari strategi penyidikan. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan penyidik bahwa barang dan tempat yang dikuasai atau digunakan memiliki keterkaitan dengan Febri Adriansyah. Mengenai permintaan pengembalian seluruh barang sitaan dari rumah Sentul termasuk foto keluarga, Kejaksaan Agung menyatakan masih menunggu putusan Hakim Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu permohonan dari saudara FA dan penasihat hukumnya, permohonan untuk terhadap barang-barang yang dianggap menurut Persol tidak sah, baik itu penggeledahan dan penyitaannya, yang meminta untuk dikembalikan. Ya nanti Hakim Peradilan akan menilai apakah sudah benar prosesnya atau tidak. Nanti kan dicek. Disitulah fungsinya proses peradilan. Sebelumnya, Febri Adriansyah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan penetapan status tersangka hingga tindakan penggeledahan di rumah Sentul. Dalam petitumnya, Febri juga meminta hakim menyatakan tidak sah sejumlah tindakan hukum termasuk penerbitan surat perintah penyidikan, penyitaan, dan pencekalan. Kejagung sebelumnya menetapkan Febri sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai senilai 543 miliar rupiah di rumah Sentul. Kejagung juga menetapkan Nurman Herin dan pengacara Don Rito sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam perkara tindak pidana pencucian uang tersebut. Perkara ini masih berproses termasuk uji sah sejumlah tindakan penyidikan melalui sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jangan beranjak, pemirsa, News Now akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN ini menjalani kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kolaborasi ini menindaklanjuti banyaknya pengaduan orang tua menerima program makan bergizi gratis atau MBG yang membutuhkan hunian layak. Data penerima bantuan akan diintegrasikan agar penyaluran program perumahan bisa dipercepat. Kepala Badan Gizi Nasional menyambangi kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyelaraskan data penerima bantuan pada Rabu 19 Agustus 2026. Selain menerima masukan terkait nutrisi anak, BGN juga menerima pengaduan masyarakat khususnya orang tua penerima MBG yang belum memiliki rumah layak. 3 program unggulan Kementerian Perumahan yaitu Rumah Subsidi, KUR Perumahan, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah dinilai bisa disinergikan bagi keluarga penerima MBG. Difasilitasi terkait tadi aduan masyarakat yang masuk ke kami, di mana penerima MBG yang khususnya kami lihat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, yang memang barangkali membutuhkan, itu bisa mendapatkan perhatian untuk 3 program yang program 3 itu adalah di sektor perumahan, itu adalah program prioritas Presiden, sama prioritasnya dengan makan bergizi gratis yang saat ini kami tangani. Kira-kira tadi maksud kami menghadap Pak Menteri adalah itu. Jadi banyak di antara anak-anak yang mendapatkan menu MBG ini berasal dari keluarga yang perlu untuk kemudian kita mendapatkan perhatian. Saya kira itu Pak Menteri. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyambut positif rencana kolaborasi. Kementerian PKP siap mengalokasikan kuota bantuan perumahan bagi keluarga penerima MBG. Target program Bedah Rumah atau BSPS juga meningkat tajam dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026. Posisi kami betul ada 3 program yang strategis. Yang pertama adalah rumah subsidi, baik yang rumah tapak maupun yang rusun. Yang tapak itu tahun lalu terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sebelum Presiden Prabowo menjadi presiden, tertinggi tahun 2023 sekitar 229.000. Presiden Prabowo baru setahun, tahun lalu 278.000. Jadi naik sekitar 49.000.
dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang rusun, tadi juga kami sampaikan, itu yang paling besar yang kami siapkan di Mekarta. Mekarta tanahnya hibah dari Lipo. Ya, proses hibahnya sedang berproses. Tadi malam saya dengan BPKP dan Pak Hasim dan Pak Doni BUMN, antara status tanahnya dibantu full oleh Pak Nusron di ATR, kemudian juga Departemen Keuangan dibantu oleh Pak Purbaya. Nanti proses hibahnya karena besar Pak, itu juga satuan adalah menunggu proses di DPR Pak. Integrasi data BGN dan Kementerian PKP ditargetkan selesai akhir tahun ini agar penyaluran bantuan perumahan dapat dimulai dan dipercepat pada awal tahun depan. Selain membahas sinergi program perumahan dan MBG, BGN juga menegaskan komitmen menindak tegas oknum yang lalai menerapkan SOP penyiapan makanan. BGN juga terus mematangkan integrasi teknologi informasi untuk mendukung percepatan program prioritas Presiden. Dari Jakarta, Fahim Atar, Berita Nasional TV. Kemudian kepala SPBG-nya kami copot. Pemerintah menyiapkan skema penyaluran rumah rakyat bagi orang tua penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini akan disinergikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Badan Gizi Nasional. Pendataan penerima manfaat ditargetkan rampung akhir tahun dan program diharapkan mulai berjalan efektif pada Februari 2027. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait membenarkan rencana penyaluran rumah rakyat bagi orang tua penerima manfaat MBG. Sinergi ini dilakukan untuk menyelaraskan 2 program prioritas pemerintah, yaitu penyediaan rumah rakyat dan program makan bergizi gratis. Marwarar menyebut program perumahan akan disinergikan meliputi bedah rumah, rumah subsidi, serta kur perumahan. Kementerian PKP kini menyiapkan kuota dan sistem penyaluran agar program perumahan dapat terhubung dengan data penerima manfaat MBG. Yang kedua adalah kur perumahan, sama terobosan yang berikutnya adalah kur perumahan baru diciptakan oleh Presiden Prabowo untuk membantu UMKM dan 100 juta ke bawah Pak, tidak perlu pakai jaminan dan bunganya hanya 0,5%. Dan itu saya rasa juga cocok dengan orang tua penerima daripada MBG ini. Jadi itu saya pikir itu bagus disinergikan. Senada, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan pihaknya telah menerima aspirasi dari orang tua penerima manfaat MBG mengenai kondisi hunian. Aspirasi ini disampaikan masyarakat melalui saluran pengaduan Badan Gizi Nasional. Sudaryono menilai masukan tersebut bisa menjadi dasar untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program perumahan pemerintah. Kepala SPBG-nya Kementerian Pertanian, dan ada juga yang kemudian berkeluh kesah terkait keadaan rumah. Ada yang nggak punya rumah dan lain sebagainya. Dan kami memahami bahwa di Kementerian Perumahan ada 3 program unggulan, yaitu adalah bedah rumah, kemudian rumah subsidi, dan kur perumahan. Dan kami tadi sengaja menghadap Pak Menteri Perumahan, Pak Ara, untuk kemudian kami bisa mendapatkan arahan dan juga difasilitasi terkait tadi aduan masyarakat yang masuk ke kami, di mana penerima MBG yang khususnya kami lihat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, yang memang barangkali membutuhkan, itu bisa mendapatkan perhatian untuk 3 program, yang program 3 itu adalah di sektor perumahan, itu adalah program prioritas Presiden, sama prioritasnya dengan makan bergizi gratis yang saat ini kami tangani. Pemerintah menargetkan pendataan penerima manfaat MBG dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Data tersebut akan menjadi dasar penyiapan kuota dan mekanisme penyaluran rumah rakyat. Program ini ditargetkan mulai berjalan efektif pada Februari 2027. Dari Jakarta, Fahim Atar, Berita Nasional TV. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di News Now kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.